Selamat siang. Selamat datang di rilisan kedua dari Casa Roberto First Day Corner Talk. Ruang bincang dengan pribadi insan-insan yang kreatif, unik, dan tentunya berprestasi. Dengan saya, Charles Nayawan. Sudah bersama saya di sini seorang perempuan yang profesinya bahkan keluarganya tidak tahu, atau malah justru mungkin untuk apa sih profesi seperti itu. Tapi nyatanya beliau ini sampai detik ini menggeluti profesi ini dengan serius dan bahkan berprestasi di luar kepikiran kita semua. Sudah bersama saya Diana. Halo. Halo Om. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Profesinya apa sih? Kok sampai gitu? Iya. Coba stop. Tunjukin ke kamera profesi Diana tuh apa? Oke. Udah ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Ya. Kalau di CV-nya bahkan orang ini juga susah ngomongnya. Choir director. Ada yang orang awam mungkin ngomongnya choir, ada yang Betul. choir, ada choir, ada apa yang benar gimana? Ya, kalau pronounce-nya bahasa Inggris sih choir director. Oke, itu bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau bahasa kita, Direktur artistik paduan suara. direktur artistik paduan suara. Ya. Oke, itu tadi kenapa begini-begini? Karena tugasnya adalah mendirijen. Oh, oke. Konduktor. Jadi yang umum kita tahu, orang-orang awam tahu itu adalah dirijen. Betul. Dirijen, G-E-N. Oke. Apakah oke kalau misalnya kita ngomong dirijen atau lebih ke choir director? Lebih ke mungkin kalau untuk lebih singkatnya sih biasanya kita konduktor ya. Itu istilah yang lebih awam di antara teman-teman penggiat paduan suara, biasanya konduktor. Oke. Tapi kelihatan lebih sepertinya apa ini ya? Apa lebih kompleks choir director karena di sana ada directing yang otomatis secara tersirat itu pasti ada nggak cuma begini kan? Ada persiapan, ada pre, ada post mungkin. Oke, bisa diceritain lebih panjang tentang CV-nya yang saya terima ini? Iya. Kenapa kami sebut choir director instead of dirijen atau konduktor? Karena ya tugasnya tidak sekedar mengkondak saja, tidak sekedar melambaikan tangan saja, tapi tugas kami ya mendirect sebuah kelompok paduan suara supaya jadi suatu kelompok yang layak untuk ditampilkan, suatu kelompok yang layak untuk dijual, suatu kelompok yang layak untuk dipamerkan, seperti itu tugasnya. Oke. Choir bahasa kita adalah paduan suara. Betul. Oke, siap. Banyak yang bilang tuh paduan suara tentang harmoni gitu ya, memadukan rasa, memadukan talent dan lain-lain. Ada nggak momen yang khusus gitu ya dari yang mungkin itu malah justru menyentuh secara personal, momen musikal? Iya, kalau emosional pasti ada ya. Kalau secara musikal mau nggak mau kita harus memunculkan momen emosional. Misalnya nih, kita bawain sebuah karya yang lagu itu sangat relate dengan keadaan saat itu. Misalnya lagi banyak bencana, lagi banyak ketidakstabilan gitu. Nah, kita bawain lagu itu sudah pasti momen emosionalnya pasti akan
terbawa seperti itu. Untuk di sendiri, Untuk saya sendiri, yang paling momen musikal yang paling aduh, ini bikin kena banget gitu. oke, pernah waktu itu lomba. Waktu itu saya masih jadi penyanyi ya. Tahun 2011 lomba bersama paduan suara saya masih jadi penyanyi, lomba di Vietnam. Waktu itu kami dapat Grand Prix atau istilah umumnya juara umum lah di lomba internasional itu. Nah, waktu itu teman saya sakit dan harus ditinggal di Vietnam. Itu, dan waktu itu dia ditinggal tidak sendiri. Kita meninggalkan 2 teman yang lain untuk menjaga teman kami yang sakit itu. Kami pulang duluan. Nah, di tengah kemenangan itu ada orang yang berjuang dengan nyawanya, dan ada orang yang sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya di negeri orang. Itu sangat-sangat menguras emosi jiwa. Di jalan pulang, kita semua di jalan sambil lihat video gitu, sambil seneng, sedih, takut kehilangan temennya yang lagi sakit itu, karena benar-benar yang sakitnya yang antara hidup dan mati. Itu momen yang sangat-sangat masih. Nah, sekarang temannya Masih ada, masih berpaduan suara juga di Jakarta, masih sehat, masih bisa menyanyi. salam buat teman di Febri. semangat. Ya, tadi ngomong penyanyi. Di nggak mau disebut sebagai penyanyi, katanya begitu, benar nggak? Kenapa? Karena saya nggak nyanyi di paduan suara itu, saya ngajarin nyanyi. Kalau penyanyi-penyanyi saya kan ya memang they are singers, they are my singers, they are my choristers, they work with their voice. Kalau saya bekerja lebih dengan sense of sense of artistik saya. Jadi nggak sekedar menyanyi, tapi mengcoaching supaya penyanyi-penyanyi saya itu bisa bersuara sesuai standar artistik yang saya punya. Gitu. Ya walaupun mau tidak mau saya harus memberi contoh bernyanyi yang baik seperti apa. Cuman saya kalau diminta untuk bernyanyi sebaik mereka untuk for that very long duration, I cannot afford. Karena saya harus ngajarin nih, satu paduan suara kan banyak suara. Saya harus ngajarin satu anak itu. Kalau saya harus menyanyi seperti mereka, saya nggak sanggup karena ininya udah kepake banyak, ininya juga suaranya sudah kepake banyak gitu. Jadi instead of singer, saya lebih seneng disebut sebagai coachnya mereka, untuk mengarahkan mereka biar ini loh standarmu, supaya mereka ketemu standarnya. Seperti itu sih. Tapi pernah terbesit dari awal, dari Gerabak, dari Secang, Magelang, sampai akhirnya banyak ikut kelas-kelas itu, termasuk siapa tadi, Mark Anthony Carpio itu, di tengah jalan akhirnya kelihatannya saya jadi penyanyi aja deh. Pernah? Dulu waktu kuliah kepikiran kali ya, karena kan dulu sambil kuliah gitu, sambil wedding singer gitu, ini kayaknya bisa nih jadi profesi saya gitu. Tapi makin kesini makin kok saya lebih menikmati di paduan suara daripada saya harus menyanyi sendiri. Saya lebih menikmati ketika saya harus bekerja untuk kelompok yang besar. Saya lebih menikmati itu. Oke. Lagu terakhir yang dinyanyiin sendiri di panggung apa? Ingat nggak? Ini. Nggak usah disebutin judulnya, langsung dinyanyiin aja. You ke kamera. were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me.
lifted me up when I couldn't reach. Ya itu lagunya Oke. Celine Dion. Judulnya, ada yang tahu? Yes, because you love me. Itu saya nyanyi itu di nikahannya teman saya, disuruh Oh. nyumbang nyanyi. Jadi, duh nyanyi apa ya? Ya udahlah, Celine Dion aman. Nggak di mana-mana, di kawinan teman saya. Oke. Terus setelah itu nggak ada lagi panggung yang di sendirian. Enggak. I always go with my singers, and I really enjoy it. Tapi punya grup sendiri, maksudnya bukan ngajar tapi grup sendiri gitu. Kalau grup sendiri saya nyanyi. Grup independen kan. Kalau grup independen saya nyanyi karena tidak ada tuntutan yang serius di grup itu. Jadi kita kayak nyanyinya ya udah for the sake of happiness. Oke. Nggak ada kalau untuk misal gabung paduan suara yang serius gitu. Saya harus kejar target tertentu untuk suaramu harus meet that high standard. Tapi untuk paduan suara yang independen ini yang saya nyanyi ini benar-benar yang untuk lepasin semuanya, aku pengen nyanyi, aku nggak pengen mikirin artistik, I'm just reading the notes, I'm just reading the lyrics gitu ya, sudah. Tidak ada beban apapun, melepaskan semua kelelahan. Oke, lelah boleh. Tapi ingat nggak kapan momen merasa dipanggil untuk jadi choir director? 2012. Sedetil itu ya. Oke, cerita dong. 2012 itu saya belum lulus kuliah. Saya anyway kuliahnya rada molor karena lomba terus ya, jadi rada lupa diri. Terus waktu itu saya diminta untuk jadi asisten choir director. Jadi pekerjaan yang lebih berat daripada seksi kepelatihan. Pekerjaan yang lebih berat itu saya harus berdiskusi dengan choir director saya, harus ikut dalam merencanakan program, harus ikut dalam membentuk artistik sebuah penampilan. Nah itu tempat saya belajar banget tuh di situ. Tempat saya belajar banget memulai, kok ternyata menantang ya, kok ternyata pikiran saya merasa harus bekerja lebih banyak, harus bekerja lebih kreatif, harus bekerja lebih out of the box di situ. Dan akhirnya sejak momen itu keterusan. Jadi saya menyampaikan ke director saya waktu itu, kayaknya aku pengen deh menekuni dunia ini gitu. Terus dari situ beliau take care over me gitu. Jadi progres apapun selalu dipantau. Terus pada akhirnya tahun 2014 saya dikasih tugas untuk pegang choir sendiri. Mulai 2014 saya baru mulai 2014 saya baru mulai pegang paduan suara sendiri. Perjalanannya nggak singkat ya, maksudnya 2012 sampai sekarang juga udah dari panggung ke panggung, udah dari ketemu banyak sekali orang yang pengen tampil pentas. Apa filosofi di dalam coaching mereka? Value. Boleh dijelasin? Gelar, prestasi, medali, juara itu kan sementara ya. Kan sebulan udah nggak ada spark of joy-nya seperti ketika mendapatkan itu, ketika hari H, wah gue juara 1 nih. Setelah 1 bulan itu udah nilai kepuasannya udah menurun kan. Instead of that medals or whatever, I always put the value in that place. Value apa itu? Nggak cuman belajar sekedar nyanyi, tapi kita lebih banyak ke belajar tentang kehidupan di paduan suara,
how to deal with so many person, how to deal with egos, well planned, Ya. well organized, terus planning apapun ya, dari segi finansial, dari segi waktu, dari segi target, semuanya kita dapat di situ. Terus apa ya, value, how to bagaimana kita menghargai usaha tiap-tiap orang, karena sekian banyak orang, kemampuannya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda. Kita nggak bisa mengecilkan satupun dari mereka. Setiap satu orang pasti punya peran gitu, sekecil apapun, entah itu dia hanya menyanyi saja langsung pulang, tapi dia penting untuk tim. Kalau nggak ada dia, suaranya akan kurang. Ada orang yang tugasnya lebih besar, yang harus ngopeni penyanyi yang lain. Ada yang tugasnya lebih besar lagi, ngopeni penyanyi, ngopeni konduktornya, ngopeni universitasnya. Ada yang lebih besar lagi, ngopeni uang. Nah itu, kita nggak bisa mengecilkan peran setiap orang. Itu. Karena apa ya, harus banyak yang diperhatikan. Gimana cara memastikan value itu tertanam di setiap anggota? Apa strateginya? Ya, itu berawal dari habit sih, habit berpaduan suara. Jadi paduan suara itu tidak seperti datang, latihan, nyanyi, pulang, selesai. But we gather our heart. Kalau nyanyi ya menurut saya sih pekerjaan apapun ya, kalau nggak pakai hati gitu ya hasilnya nggak akan sampai ke hati gitu. Ya kan, I always put my heart in my choir. Jadi they will also put their heart to me. Jadi bagaimana saya menyentuh masing-masing mereka supaya mereka mencintai proses itu dengan cara saya tentunya. Entah misalnya? itu ya berproses itu nggak mudah. Saya selalu bilang ke situ, berproses itu nggak mudah gitu. Kamu butuh pengorbanan, harus bayar harga yang dikeluarkan gitu, entah itu tenaga, pikiran, uang dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman bersedia, ya ayo kita pergi sama-sama. I go with you, you go with me. Saya sering lihat waktu apa ya, di kampus-kampus tuh banyak grup paduan suara yang bawa gitar, datang ber-20 nyanyi sambil ngamen gitu ya. Apakah itu termasuk salah satu strategi untuk menguatkan bonding gitu? Salah satunya iya, karena kita cari dana sama-sama untuk kebutuhan kita sendiri kan. Itu salah satunya. Yang little things sih biasanya yang strategi yang kita pakai untuk bonding, untuk put the value itu biasanya little things. Contohnya pergi makan bareng, little things. Pergi jalan-jalan bareng, ngobrol nggak penting. Nah itu kan bonding, value, how to make the choir as your home. Itu sih, jadi lebih ke nilai-nilai yang saya tanamkan untuk singer-singer saya supaya mereka tetap sampai beberapa tahun ke depan, sampai kadang-kadang ada yang masih ingat, aku kangen dilatih sama Mbak Di kayak gitu. Karena apa, mereka merasa kembali ke rumah tuh, jadi kayak feels like home, treated like home gitu ya. Walaupun kadang-kadang jadi mamah kan juga galak ya, jadi mamah kadang-kadang kan harus galak gitu. Kalau nggak galak nanti anaknya rada kemana-mana gitu. Jadi mama harus tetap galak ya Bu. Itu ya, jadi how to make them feels like it's their home. Yeah. Back to home. Nice. Kalau saya lihat apa ya, pagelaran paduan suara bisa ya.
momen yang saya tunggu-tunggu justru ketika mereka itu tuh pause, silent, pause. Habis ini apa? Apakah itu juga termasuk emosi yang mau dimainkan seperti itu atau bagaimana? Sudah pasti iya ya. Karena kan kalau untuk sebuah pertunjukan kita harus berbagi emosi dengan audiens. Jadi emosi apa yang kita rasakan harus nyampe juga ke audiens. Itu value sebuah penampilan kan di situ ya. Nggak cuman bagus doang. Oh iya kok bagus, tapi tidak touching. Nah itu mungkin moment-moment of silence and then what after this. Itu biasanya harus tenang dulu, kita build the emotion and then we show the closing emotion. Ya. How to share the energy and emotion. Oke. Setiap konduktor punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang apa ya? Technical, ada yang impulsif atau ekspresif. Kalau ke apa nih? Saya lebih ke ekspresif sih. Galak nggak? Galak kalau Ekspresif. dibutuhkan. Oke. Ya harus moderation ya sebenarnya ya. Kalau technical banget nanti anak-anaknya bosan. Kalau ekspresif banget tekniknya tidak tersentuh gitu. Jadi ya harus ya teknik dapat, emotion dapat, expression juga harus dapat. Whole package-nya harus ada semua sih. Saya dengar nih dia juga apa ya? Ngelatih, nge-coach bukan cuma orang-orang yang bisa nyanyi, tapi juga om-om, tante-tante, atau bahkan justru yang sebenarnya jadi penyanyi pun juga nggak pantas gitu ya. Karena mereka justru bisa jadi key di sana. Karena katanya bisa datar gitu vokalnya. Boleh dong diceritain gimana nge-coachnya orang-orang yang kayak saya nih nggak bisa nyanyi? Ya kalau untuk yang misal tergantung targetnya ya. Kalau misal untuk happy gitu, yang penting targetnya ya teman-teman yang latihan dengan saya bahagia menyanyi. Kalau mereka tujuannya untuk berbahagia dalam bernyanyi, tidak mungkin saya push teknik yang gimana banget. Ya sudah, yang penting Anda bahagia dalam menyanyi, terdengarnya tetap indah. Ada cerita mungkin yang om-om tante-tante yang nggak bisa nyanyi fals-fals itu mungkin gimana? Ya. Pernah? Kalau yang gitu banget nggak sih, cuman yang pernah itu saya ngelatih orang-orang bisa nyanyi, tapi usianya jauh di atas saya. Oke. Jadi kayak somehow 40s, 50s, and almost 60s gitu. Itu tricky karena ya saya kan anak kecil gitu ya. Kalau buat mereka kan saya masih anak bawang gitu liatnya ya. Jadi bagaimana caranya saya tetap sopan tapi targetnya tersampaikan, karena targetnya adalah lomba, kompetisi, dan itu didanai oleh pemerintah. Jadi bebannya rada berat, tapi yang saya latih berada di atas saya usianya gitu. Jadi harus mengatur cara bicara, mengatur cara menyampaikannya, harus tegas tapi tidak boleh yang seakan-akan tidak sopan gitu. Kalau sama mahasiswa kan bebas ya. Saya lebih free ngajar mahasiswa, itu saya lebih free karena mereka easy. Oh, ini mbaknya lagi marah nih, ya udah aku terima. Oh, mbaknya lagi nyampein teknik nih, oke aku terima. Kayak gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang usianya di atas saya harus lebih stabil. Ada nggak kejadian yang aneh gitu waktu coach mereka? Pernah suatu kali saya marah. Oh, akhirnya marah juga? Akhirnya marah juga, kelepasan karena kebangetan.
Dan saya minta maafnya 1000 kali. Maaf, tadi saya marah, maaf ya, maaf. Apa itu, kenapa? Nggak enak banget ya. Biasalah, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nggak ngerti. Nah gitu, ngobrol, terus yang disampaikan harusnya sudah bisa dilakukan, jadi tidak bisa dilakukan karena tidak fokus. Seperti itu. Jadi ya karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap it's not that important for my life gitu loh. But for me it's important karena tugas negara. Saya ditugaskan sama Pemkot untuk melatih mereka gitu. Jadi saya punya tanggungan kan, kalau penyanyi saya tidak sesuai dengan standar kan, saya pasti akan dipertanyakan gitu, kredibilitasnya. Itu yang jadi beban jadi di saya itu, beban dari sini, beban dari sono gitu. Jadi harus tolonglah bantu kami. Saya membantu Anda juga membantu saya. Kita saling-saling aja. Nah, sejak momen itu mereka jadi lebih menghargai saya. Oke. Ini memang harus ada punchline-nya ya. Punchline. Harus ada darnya gitu baru. Oke, siap Mbak. Ngomongin negara nih. Aduh. Dengar pernah nyanyi di depan simbol negara kita. Ya. Ceritain dong. Ya, itu waktu yang satu waktu masih kuliah. Sebenarnya beberapa kali sih, yang lebih sering itu waktu masih kuliah. Pak SBY waktu berkunjung ke Semarang, peresmian PGN itu sama Pak Jokowi dulu, terus sama Pak SBY, biasanya Munas Demokrat waktu itu, Munas partai-partai. Terus sama Pak Jokowi juga pernah peresmian yang apa ya dulu, kilang Pertamina di Jepara atau di mana ya, beberapa kali. Latihannya gimana latihannya? Latihannya kita latihan sendiri, sama waktu gladi kita diawasin bener. Gimana ngawasin itu? Ya sama ajudannya presiden, bener-bener waktunya harus precise. Oh. Nanti Bapak sampai sini, kalian harus sudah selesai nyanyi. Walaupun belum selesai nyanyinya, harus di-cut. Oke. Siap, takut ditembak. Bener-bener se-strict itu kalau untuk kepresidenan. Tambah pressure dong. Kebetulan waktu itu saya nyanyi. Jadi saya ngikut aja sama konduktor. Oh, oke. Yang rada ini terakhir waktu saya sudah mulai jadi konduktor itu sekali Pak Jokowi, tapi itu tidak terlalu yang gimana banget. Gitu. Waktu yang strict banget itu saya masih jadi penyanyi. Jadi saya ngikut aja. Konduktornya minta berhenti, saya berhenti. Gitu. Protokol minta berhenti, saya berhenti. Gitu. Terus tidak boleh terlambat sama sekali. Tidak boleh senjata tajam apapun, even itu ketokan kuku, itu apa sih ketokan kuku? Ya kelepasan Jawa nih, gunting kuku cetetan gitu, nggak boleh. Dan benar-benar harus stay di tempat itu for the whole event. Dari jam berapa? 3 jam sebelumnya? 4 jam sebelumnya? Subuh. Acaranya? Acaranya bisa siang, bisa sore, tergantung Bapak datang. Oke. Dan harus tidak boleh protes dengan segala kemoloran yang ada. Sabar, karena mau tidak mau kan. Good. Bapak datang, udah selesai nyanyi 5 menit, selesai, udah. Nunggunya dari kemarin. Ya. Yang pertama kemarin saya Bagong juga kedatangan RI1. Oh, ini ya? sama. Oh, chef ya? Chef. Pak chef. Oh, cook for Mr. President. Ya, RI1. Makanannya sederhana juga. Oke, kita ngomong bapak-bapak, ngomong orang tua. Kembali lagi yang ke awal. Kenapa sih keluarga nggak ngerti, atau kenapa ada yang nggak sih sama keluarga tentang profesi ini?
keluarga besar sih, terutama yang bukan anggota keluarga inti ya. Karena mereka kan tidak pernah melihat saya bekerja gitu. Kalau kakak, bapak, ibu, misal saya ada konser, saya undang mereka. Ada konser pre-kompetisi atau konser tahunan gitu ke Semarang, saya selalu undang mereka supaya ini loh pekerjaan anaknya itu seperti itu gitu. Nggak cuma di panggung ini, tapi prosesnya panjang. Ya, jadi awalnya memang saya tidak direstui sama ibu saya, karena kamu mau kerja apa kayak gitu, apakah hidup kamu akan terjamin gitu. Ya siapa tahu sih kayak gitu, rezeki kan Tuhan yang ngatur ya, kita nggak bisa apakah hidup kita akan terjamin, siapa yang tahu. Orang kantoran juga hidupnya ada yang tidak stabil gitu kan. Nah, terutama keluarga besar yang saya hidup di lingkungan keluarga kantoran, guru, PNS seperti itu. Jadi 9 to 5, gaji stabil, tunjangan hari raya, dana pensiun tersedia. Nah, melihat profesi saya, mereka merasa insecure. Padahal saya santai aja, Pak. Mereka yang insecure. Jadi sempat kemarin waktu COVID, kan ya sepi ya. Kita semua mengalami kesepian yang sangat hakiki gitu. Inside out. Di sini, ya kan. Itu saya diminta untuk, udahlah kamu pulang aja gitu. Kamu ngapain di sana? Kamu kerja apa di sana? Sedangkan saya masih mengerjakan project loh. Itu. Dan saya berjanji, okay, I'll show you. Ya jelek sih motivasinya, jadi kayak pengen revenge gitu ya. Tapi saya rada jengkel gitu di look down gitu. Ya istilahnya, saya bisa loh ngerjain pekerjaan Anda gitu. Tapi Anda bisakah ngerjain pekerjaan saya? Oke. Tapi intinya yang terpenting sekarang adalah orang tua merestui. Sudah dari 10 years ago. Momen apa itu? Masih ingat nggak? Bu, saya gitu? Ketika saya disuruh daftar PNS, nggak mau banget. Nggak mau gitu? Nggak mau. Ceritain dong boleh? Saya nggak kebayang saya mau jadi pustakawan tuh nanti bentuknya kayak gimana gitu, ya kan? Ya nggak mau. Terus kamu mau kerja apa? Mau rintis karir di paduan suara? Bisa. Ya bisa nggak bisa, harus bisa, karena jadi pilihan. Dan saya selalu menanamkan kembali lagi ke value, menanamkan ke singer-singer saya, selesaikan apa yang sudah menjadi pilihan kamu. Gitu. Kan hidup itu is about choice. Mahasiswa gitu, tujuan utama ke Semarang kuliah kan. Tapi sudah memilih untuk ikut paduan suara. Jadi ya ayo selesaikan pilihan kamu dengan bertanggung jawab gitu. Saya juga jargoni gitu. Apa itu? Ya melakukan apa yang saya ajarkan gitu. Ya saya harus menyelesaikan apa yang menjadi pilihan saya dengan penuh tanggung jawab, dan there's no turning back. Kalau saya sudah milih itu, takut nggak mau pulang aja, kan nggak bisa. Loser dong. Apapun yang ada di depan ya sudah, hajar, hadapi. There's no turning back. Karena saya kalau nggak proceed di situ, saya mau apa? Sekarang saya sudah menolak mentah-mentah itu untuk bekerja kantor yang notabene saya benar-benar nggak bisa. Semakin saya lihat ke situ, semakin saya I really cannot. Saya orang lapangan. I love to interact with person. Jadi kalau harus belakang meja nggak bisa, and that's my choice. And that's my responsibility to take care. Ya. Mau tidak mau. Tapi orang tahu udah sampai lihat ke konser gitu? Sudah. Udah. Tanggapan mereka?
they just crying. That's it. No words. Karena kami di keluarga tidak terbiasa dengan apresiasi, tidak terbiasa dengan I love you, tidak terbiasa dengan hugs, tidak terbiasa dengan good job, tidak terbiasa dengan itu. It's kind of weird. We kissing, we hugging, itu weird in my family. Jadi ya udah, they see me and then cry and that's enough. Explain to me. Sudah cukup menjelaskan bahwa mereka menerima. Proud of you. Proud of you. Yeah. Tidak ada jalan untuk kembali gitu ya. Terus kalau misalnya satu grup paduan suara habis konser, terus pada cabut gimana? Nah itu Ada pernah kayak gitu? sering. Oh sering. Terus Itu caranya gimana itu? main problem. Permasalahan utama kami para choir director adalah penyanyi yang hilang dan pergi, datang pergi sesuka hati, tanpa memikirkan kondisi mental choir directornya. Ya aduh, gue ditinggal lagi, gimana dong nyari penyanyi baru lagi, mulai dari minus lagi, itu mereka tidak terpikirkan ya. Ya tapi mau nggak mau kembali lagi mikirnya, oh ya, this is my job. Pekerjaan saya adalah membuat orang yang tidak bisa bernyanyi menjadi bisa bernyanyi. Kalau penyanyi saya udah bisa nyanyi semua, lantas apa kemampuan saya dipakai di mana? Ya gitu, kembali lagi ke situ. Oke. Boleh dong dikasih apa ya, demo ke saya, ke teman-teman juga yang lagi misalnya lagi ngeliat ini. Melatihnya gimana sih? Misalnya ada 3 orang nih, ada apa sih? Ada sopran, tenor gitu, atau gimana? Iya, iya divisi suara. Jadi ada tergantung aransemen lagunya ya, pakainya divisi suara, jadi melatih per suara, melatih per anak juga. Misal dalam satu paduan suara ada 40 anak ya, saya harus paham nih permasalahannya Pak Charles apa. Misal suaranya seperti kodok, berarti suara kodoknya harus dihilangkan. Oke. Ya, suaranya Dino seperti apa? Seperti Triceratops gitu. Oke, gini deh, daripada kodok-kodok, mending sekalian kita punya 3 nih. Saya, ada dia, kesini semua, tolong diajarin untuk 3 suara coba. Kocak. Ayo, sini. Oke. Ayo sini. Gimana nih? Atau satu lagu apa pendek aja. Oke. Bisa kelihatan jadi paduan suara. Sini. Kalau suara saya kayak Mount Carol sini gitu. Mount Carol sini. Oh, ada satu lagi. Oh, sini Us. Paduan suara berempat nih, kan tadi ngomongnya kan dari orang yang cuma pengen nyanyi doang kan. Nah, misalnya kami berempat nih cuma pengen nyanyi doang. Kasih satu materi yang simple aja, yang kita bisa ngerasain nih, rasanya tuh punya paduan suara kayak gini. Gitu, oke? Oke. Merasakan Ya, lagunya yang gampang aja kali, pop aja kali ya? Boleh. Apa? Sudah lupakan segala cerita. Tahu kan lagu itu? Ya. Antara kita, ku tak ingin kau terluka karena cinta. That's it, segitu aja kali ya? Lagunya itu kan. Terus caranya biar jadi paduan suara ala choir bagaimana? Pertama, kalau lagunya pop ya, kalau tanpa partitur, kita ya sudah latihannya biasa aja, hearing. Nah, satu suara dulu. Sudah, segitu ketinggian nggak ya? Sudah. Coba let me hear you. Bertiga ya. Let me hear you and then I'll fix you. Bisa ya? Let me hear you first and then I will fix you. Oke. Ya, dokter. 1, 2, and go. Sudah lupakan segala cerita antara kita, ku
tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Oke, ya. Gini, Oke. coba lihat saya. Nyanyinya tadi gini. Sudah lupakan segala cerita, gitu kan? That was you. Iya. Iya kan? Karena meraba-raba apa? Standar tampil nggak? Nah, tujuannya untuk latihan kan untuk apa? To perform. Ya kan? Kalau ini standar dihukum di depan kelas nih, ya kan? Saya makanya kalau ketemu singer yang gitu, nyanyinya jangan kayak lagi dihukum di depan kelas dong. Oh iya benar juga ya Mbak, gitu, nggak kepikiran saya, gitu. Ya, first of all, posture. Oke. Oke. Posture. Diana bisa di situ, Oke. berdiri di situ. Nah, sambil ngomongnya di situ aja. Oke, posturnya first kita harus buka kakinya selebar bahu. Biar apa? Biar nafasnya oke. Oh, Nah, open your chest wide. Santai aja, nggak perlu coba laksanakan. Enggak, santai aja. Tapi harus posturnya harus apa? Istilahnya kayak kita menyalurkan energi ke depan gitu loh. Kalau kayak gini kan, apa yang mau kita salurkan? biar nafasnya enak maksudnya. Iya, nafasnya enak, energinya nyampe ke depan. Itu pertama postur, and then the second one is your expression. Sudah lupakan segala apa? Garis mata tidak boleh turun. Ya that's it. Ya iya kan? Coba lihat penyanyi gitu. Nggak usah penyanyi deh, masnya. Kalau lagi menawarkan menu, selamat siang, gitu kan? Ya nggak, mas. Kalau selamat siang gitu, yang datang juga apa sih ini orang ekspresinya mana sih gitu ya kan? Sama in performance, you cannot let down your eyes. That's it. Nggak gitu. Itu terus third one is vocal expression. Vocal expression bentuk itu dipengaruhi sama mouth opening. Tadi gimana nyanyinya? Coba diingat-ingat. Ini nih. Iya kan? Iya kan? Nah kan? Ekspresi di vokal itu dibentuknya dari mouth opening. Jadi walaupun nyanyi pop pun juga harus jelas. Sudah lupakan segala cerita. That's it. Coba sekarang yang tadi kecil-kecil yang saya kasih itu diaplikasikan coba. Let me see you. Oke, sebentar. Oke. Saya mau rekap dulu. Berdiri, kaki terbuka biar udara aman. Terus mata, terus mulut. Gitu ya. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Sama gesturnya boleh pop banget. Mau Kelsen. Lupakan segala cerita. Asikin aja, itu beatnya enak kan? Beatnya enak kan? Sudah gitu kan? Feel the beat. Every single song is always you have to feel the beat. Feel the beat. Parah. Sudah bisa? Oke? Let me hear you. Let's go. Yuk, cobain. Improve. Segitu ya. One, two. Ready? 1, 2, and go. Sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Lebih enak nggak dilihatnya? Iya, betul. Iya. Lawasnya. Lolos. Oke, langsung gabung choir, sopran, tenor. Ya, in a simple way. Iya. Oke, itu tadi masih satu suara. Kalau mau pecah suara. Ya, tinggal dipecah aja. Misalnya udah ketahuan belum, maksudnya kayak tadi yang di sana, di sini ini bisa kelihatan nih suaranya ini nih, suaranya ini. Iya, kalau
untuk lagu-lagu seperti ini kan range-nya masih aman ya. Jadi mau pecah atas bawah aku rasa masih bisa semua. Tapi kalau untuk paduan suara yang beneran kan range-nya gila tuh. Ada yang sampai sono, ada yang sampai ada yang sampai gitu ada. Sorry. Itu harus dicek dulu range-nya. Oke. Sekarang pengen tahu nih. Nggak usah disebutin lagunya. Lagu yang terakhir dinyanyiin pas di kamar mandi apa? You know I gotta be strong, 'cause life goes on and on and on and on. Tahu nggak lagu apa? And on, but as one last cry. Tadi pagi saya nyanyi itu. Buset. Anda termasuk orang yang mellow ya? I think so. Oke. Syaratnya harus itu kali ya, mellow gitu atau enggak? Kayaknya sih ya. Easy to cry. Oh, easy to cry. Really easy to cry. Easy to get crazy also, maybe. Ya. Oke, balik lagi kita ya. Okay. Era digital ini tantangannya banyak. Banyak orang juga pengen instan, pengen cepat terkenal juga, pengen cepat pinter juga, tapi caranya juga ada yang salah. Kira-kira bagaimana cara untuk membuat choir ini masih relevan di dunia yang serba instan ini? Ya, kebetulan ya kemarin waktu COVID itu saya mengalami yang namanya digitalized choir. Jadi memang paduan suara yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi orang-orang berlatih dengan online, merekam suara lalu dikirim dan diedit, digabungkan dengan musik, dan itu sangat tidak sesuai dengan hati nurani kami sesungguhnya. Karena paduan suara itu kan berkumpul ya. Nah itu untuk menjaga supaya di era-era seperti ini ya, pagelaran musik kami satukan dengan pagelaran paduan suara. Biasanya kami kasih sesuatu yang orang awam banyak terima. Anak-anak era sekarang dengan selera musik sekarang bisa terima. Biasanya kami kasih musik yang lebih easy listening, terus dengan animasi di belakang menggambarkan lagu itu seperti apa, dan kalau bahasanya asing kami kasih translation lagunya untuk ditampilkan di backdrop seperti itu. Jadi orang-orang yang melihat paduan suara, instead of mereka asking ini lagu apa sih yang mereka bawakan gitu, mereka bisa memahami cerita lagu tersebut dari animasi yang ada di belakang dan caption yang ada di belakang arti dari lagu itu. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan lewat lagu itu lebih tersampaikan. Banyak membantu sih sebenarnya di era digital ini, daripada waktu dulu belum ada yang musik sebagus sekarang, layar panggung sebagus sekarang, terus kemampuan operatornya sebagus sekarang. Sekarang banyak membantu untuk pagelaran, terutama konser. Sangat banyak membantu. Terus sekarang inovasi apa yang dipakai untuk ya biar semakin relevan choir ini? Kalau choir ya apa? Personal branding dari
Di sendiri mungkin? Personal branding sih saya lebih ke social media aja ya. Apa ya? Ya, saya lebih social branding. Kalau untuk saya pribadi kan ya sudah, saya profesi choir director gitu. Circle-nya ya di situ-situ. Jadi orang-orang tahu oh Diana seperti itu. Tapi kalau untuk paduan suara yang saya pegang, mereka lebih banyak ke akses ke exposure ya. Exposure paduan suara itu banyak ke TikTok, Reels gitu untuk bikin nggak cuman konten-konten yang lagi viral, model-model yang lagi viral sekarang, cuman mereka punya series yang membahas di paduan suara itu berkegiatan apa aja sih. Jadi supaya orang-orang tahu, oh paduan suara tuh nggak cuman nyanyi gini doang, di dalam situ tuh ada ngapain aja, ada merencanakan kostum, merencanakan finansial, ada pergi bareng jalan-jalan gitu, ada seru-serunya, ada sedih-sedihnya. Itu kami expose itu dengan media TikTok, Reels, seperti itu sih. Ya. Jadi untuk membahas kehidupan di dalam paduan suara. Oke. Diana ini menjalani karirnya sampai detik ini diwarnai juga oleh nama-nama yang terdengar asing buat saya. Ada namanya Mark Anthony Carpio, ada Aning Katamsi, ada banyak lagi, dan itu bukan orang Indonesia pasti. Dan pelajaran-pelajaran yang dia dapat juga terstruktur. Bisa diceritain sedikit tentang perjalanan secara karirnya di area situ? Educationalnya mungkin ya. Iya, karena saya bukan sekolah musik ya, jadi mau tidak mau saya harus rajin mengikuti workshop, masterclass, simposium dan lain sebagainya. Kebetulan ada beberapa organisasi yang sering mengundang master paduan suara yang sudah kelasnya internasional lah. Mereka sudah vokal pedagogi. Jadi mereka memang benar-benar sekolah di situ, profesional di situ, menjadi pengajar di situ untuk datang ke Indonesia dan berbagi ilmu untuk kami para choir director yang berminat untuk mengikuti. Tuh, jadi saya sempat mengikuti yang paling banyak sih conducting masterclass ya, karena kan menurut saya itu main need saya, kebutuhan utama saya kan untuk conducting. Lalu penunjangnya itu vokal, lalu penunjang yang lain juga ada how to build choir from young age to senior age, lalu penunjang lagi managing young choir. Jadi memanage paduan suara muda itu seperti apa, kan dari segi mental ya kan berbeda dengan anak-anak yang sudah matang ya. Kalau paduan suara muda remaja gitu harus di manage seperti itu. Nah itu saya mengambil program itu karena saya banyak bekerja dengan anak young age, SMP, SMA. Boleh tahu sedikit tentang Mark Anthony Carpio? Mark Anthony, dia Filipin originnya. Dia adalah choir director dari paduan suara, salah satu paduan suara terbaik di dunia, Philippine Madrigal Singer. Nanti boleh dicari di YouTube. Sebagus apa mereka? Ya memang sebagus itu. Tuh dia generasi ketiga pelatih dari Philippine Madrigal Singer. Dia banyak ke how to build artistiknya sih, how to build the artistic of the choir. Jadi saya banyak
banyak dapat ilmu dari Mark Anthony, itu sudah sering ketemu, jadi sudah seperti anak sendiri kalau ketemu, hey you again gitu. Jadi untuk share knowledge-nya lebih nyaman dan pastinya lebih dapat ekstra Ya. gitu ya. Ya, he's a master. Oke. Ngomong-ngomong tentang edukasi, di Amerika itu udah ada yang namanya sertifikasi untuk choir director. Yes. Itu hanya di Amerika ternyata. Dan di Indonesia Belum ada. kenapa kira-kira? Karena just simply it's Indonesia. Welcome. Just as simple as this is Indonesia, bro. Ya, tidak pay attention to art. Oke, Right. sebelum diteruskan, apa impian jangka panjang di dunia choir untuk Indonesia? Ada naungan resmi. Itu yang selalu kami usahakan. Tapi karena kami domisili di Semarang, ya, what can we do gitu. Kami sudah mulai membicarakan itu dengan teman-teman yang hidup di Jakarta, yang aksesnya lebih mudah ke atas sana, untuk membahas tentang itu. Tapi sampai sekarang ya belum ada tindak lanjut. Di Amerika itu ada namanya ACDA, American Choral Director Association. Jadi mereka bergabung di situ, bisa sharing apapun di situ. Itu certified. Oke, impiannya itu berarti adalah satu organisasi apa ini? Organisasi paduan suara atau organisasi Choir director. choir director? Ya, Yang di sana bisa Asosiasi. mengeluarkan sertifikasi. Betul. Mengadakan pelatihan yang proper dengan biaya yang tidak terlalu tinggi tentunya. Oh. Karena kalau yang mengadakan komunitas, so pricey. Oke. Tapi saya agak kurang sepakat tadi sama kata-kata yang pertama, karena kita hanya di Semarang. Karena kenapa nggak Semarang harusnya bisa mendunia gitu? Mungkin teman-teman di Semarang yang punya profesi sama, kenapa nggak kita dukung Mbak Di ini untuk membuat asosiasi atau apa ya namanya ya, atau organisasi choir. Kita dukung. Bisa datang ke Instagramnya Diana dan berikan dukungan untuk membuat organisasi choir director. Seperti itu. Sebelum kita tutup, kita mau ngomongin tentang guilty pleasure. Dengar-dengar Diana ini suka berantem nih, tapi terukur. Guilty pleasure. Apa itu? Lagi ngapain sih selama ini? Iya, cultivating another field. Oke. Dunia perinstrukturan dalam hal olahraga sih, karena saya punya hobi baru, olahraga. Jadi suka menyusahkan diri sendiri sih sebenarnya. Jadi saya ambil sertifikasi untuk body combat. Sertifikasi body combat. Pada kebayang kayak gimana itu? Lagi-lagi di luar nalar ya. Ya, body combat itu apa ya? Ya kalau orang awam, kembali lagi orang awam bilang itu senam aerobik. Senam aerobik yang basicnya adalah martial arts, mixed martial arts, kickboxing, boxing, taekwondo, capoeira, Muay Thai. Saya masih nggak kebayang. Maksudnya gimana nih? Ini ada space di sini, mungkin ada. Aduh jangan dong, malu saya. Ya, jadi seperti senam aerobik high intensity interval training, tapi basicnya adalah
mixed martial arts, pukul tendang dengan musik. Ya. Dengan Tapi tetap musik. dengan happy face gitu Oh ya. iya dong. Oke. Harus. Bukan yang gini kan ngejak berantem gitu. Nggak yang ngajak berantem sih. Karena kan ya sama, sebenarnya basically sama dengan choir, sharing energi kan, energi positif. Ya, oke. Setelah semua panggung, festival dan perjalanan, apa arti harmoni bagi Di selama ini? Selaras, walking together, sesuai dengan pace masing-masing, sesuai dengan porsi masing-masing, asal bisa jalan bersama, we will go far, beyond the limit. Oke, boleh dikasih ke audiens. Kira-kira mau ada pesan apa untuk mereka, untuk orang-orang yang masih belum tahu choir atau malah justru orang yang sedang pengen tahu choir itu apa, biar mereka jadi lebih tambah semangat dan dapat inspirasi baru. Silakan. Okay. Yeah, for me personally, choir is not just singing, it's also mengolah emosi, mengolah jiwa, mengolah raga, mengolah rasa. Jadi apabila ingin menjadi orang yang lebih perasa, mungkin lebih bisa memahami orang lain, not self-centered, just sing in choir. Or just simply singing with your loved ones, with your partner, with your friends, just simply singing. Aja sih. That's it. That's it. Oke. Terima kasih Di. Thank you. Ada di Casa Roberto, terus di Sama-sama Kelotok. sudah diundang. Siap. Tapi sebelum berakhir, seperti biasa saya akan bikin foto Di untuk saya pasang di Casa Roberto. Oke. Terima kasih. Thank you.